Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai paradigma terkini dalam psikopatologi dan terapi bersama saya, psikolog klinis anak Elisilia. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh lagi mengenai apa aja sih paradigma yang ada di psikologi abnormal lebih tepatnya, kita perlu tahu dulu nih apa sih paradigma itu gitu. Nah, paradigma itu didefinisikan sebagai serangkaian asumsi dasar suatu perspektif umum yang menentukan cara mengonseptualisasikan dan mempelajari suatu subjek, cara mengumpulkan dan menginterpretasi data yang relevan, bahkan cara berpikir tentang suatu objek. Nah, itu dia definisi dari paradigma. Nah, paradigma dalam psikologi abnormal sendiri itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada paradigma biologis, ada paradigma psikoanalitis, paradigma humanistik dan eksistensial, paradigma belajar, dan juga paradigma kognitif. Oke, hari ini kita akan bahas satu persatu mengenai setiap paradigma tersebut. Langsung aja kita mulai dari paradigma biologis. Para ahli dalam paradigma biologis menganggap jika suatu psikopatologi itu disebabkan oleh terganggunya beberapa proses biologis. Jadi, gangguan yang terdapat pada psikologi seseorang itu kalau menurut pandangan para ahli paradigma biologis itu disebabkan oleh adanya proses biologis yang memang malfungsi gitu. Nah, para ahli dengan paradigma biologis ini berpendapat bahwa suatu psikopatologi disebabkan oleh terganggunya beberapa proses biologis gitu. Jadi memang yang seperti tadi sudah disampaikan ya. Jadi kalau misalnya ada seseorang nih mengalami gangguan psikologis, nah kalau misalnya menurut pandangan ini, oh pasti ini secara biologis juga ada masalah nih gitu. Nah, lalu jawaban akan berbagai pertanyaan dalam psikopatologi akan ditemukan dalam tubuh manusia. Itu kenapa para ahli biologis banyak melakukan penelitian mengenai organ tubuh manusia gitu, dari otak, saraf, hormon gitu. Semuanya penelitiannya didasari oleh struktur tubuh manusia. Nah, bidang penelitian dalam paradigma ini itu diantaranya ada 2 nih. Ada genetika perilaku dan juga ada penelitian dalam bidang biokimia. Nanti kita akan lebih bahas lebih mendalam lagi mengenai kedua hal tersebut. Oke, kalau misalnya studi genetika perilaku itu, jadi studinya itu mengenai perbedaan perilaku individual yang disebabkan oleh perbedaan struktur genetiknya. Jadi memang kalau dari penelitian studi yang melakukan genetika perilaku ini yang dilihat itu adalah struktur genetik, di mana di dalam struktur genetik seseorang itu ada berbagai macam gen yang diwariskan atau disebut dengan genotip, dan ada juga atau sekumpulan karakter yang dapat diamati dan yang bersifat behavioral atau disebut fenotip gitu. Jadi kan ini ada struktur genetik nih. Nah, di struktur genetik itu terbagi lagi nih jadi 2. Ada yang namanya genotip dan ada yang namanya fenotip. Di mana genotip itu adalah gen-gen atau hal-hal yang diwariskan dari orang tua atau dari keluarga, intinya dari yang diturunkan turun-temurun gitu. Sedangkan fenotip adalah karakter atau perilaku yang terobservasi, yang terlihat gitu. Nah, kalau dari kedua hal tersebut sebenarnya kita bisa melihat ya, atau kita bisa menilai, oh artinya sebuah gangguan itu biasanya itu adanya
itu di fenotip bukan di genotip gitu, karena gangguan psikologis itu kan terobservasi, terlihat gitu. Jadi dan bentuknya biasanya perilaku, jadi memang itu adalah sebuah karakteristik yang disebut dengan fenotip. Dan fenotip ini sendiri juga seiring berjalannya waktu dia itu dapat berubah-ubah gitu. Jadi karena fenotip ini merupakan interaksi antara si genotip tadi dengan lingkungan, sehingga bisa jadi nih ada beberapa karakter fenotip yang memang sama dengan genotip, tapi ada juga beberapa yang berbeda karena adanya interaksi dengan lingkungan. Nah, untuk meneliti hal-hal yang terkait dengan genetika perilaku ini dilakukan berbagai jenis studi nih dengan berbagai macam metode. Nah, di sini ada 4 metode dasar yang memang melandasi studi tentang genetika perilaku ini. Yang pertama itu adalah metode dengan cara membandingkan antar anggota keluarga. Jadi dilihat nih, ini kan satu anggota keluarga, bersaudara, adik kakak, dilihat perilakunya mana yang sama dengan ayah, dengan ibu, terus dengan kakak dan adiknya, adakah perilaku yang sama, adakah perilaku yang berbeda gitu. Nah, kalau metode yang kedua itu kan yang di dalam satu keluarga ya, dimana kalau adik dan kakak, ya bisa aja dong punya perilaku yang berbeda, karena kan misalnya si kakak mewariskan 70% sifat ibu dan 30% sifat ayah, sedangkan si adik sebaliknya misalnya gitu. Jadi wajar kalau misalnya berbeda. Oke, selanjutnya teliti lagi nih dengan metode lain, yaitu dengan melihat si anak kembar, dimana kan mereka lahirnya bersamaan, terus biasanya juga pola asuhnya juga jelas sama karena dari kedua orang tua yang sama gitu. Lalu lingkungannya juga mungkin tidak akan jauh berbeda gitu, karena kan biasanya anak kembar punya aktivitas yang seringkali sama juga gitu. Dilihat lagi perbedaannya, adakah nih perbedaan antara si anak kembar gitu, kalau misalnya dilihat dari genetika perilakunya. Lalu metode ketiga itu adalah penelitian terhadap orang-orang yang diadopsi gitu. Mungkinkah nih anak-anak yang diadopsi ini tuh punya perilaku yang sama dengan orang tuanya yang secara genetika tuh tidak menurunkan gitu kan kalau misalnya genetik itu kan berarti kan kandung ya, yang orang tua kandung yang melahirkan, yang menanamkan benihnya lah, istilahnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan orang tua angkat? Adakah nantinya perilaku si orang tua angkat yang ternyata dimiliki oleh anak angkatnya gitu? Itu untuk melihat seberapa besar sih faktor dari lingkungan terhadap si fenotip itu sendiri. Nah, dan metode yang keempat itu adalah metode analisis hubungan, di mana melihat nih hubungan antara suami istri atau antara orang yang sudah berpacaran dan tinggal bersama lama, apakah ada karakter-karakter yang akhirnya juga menjadi sama seperti itu. Oke, itu untuk studi dengan genetika perilaku. Nah, studi yang berikutnya adalah studi dengan biokimiawi dalam sistem saraf gitu. Dimana ini erat sekali kaitannya dengan neurotransmitter dalam psikopatologi gitu. Jadi peneliti-peneliti atau para ahli yang berpendapat atau yang terjun dalam studi biokimiawi ini, mereka itu mendapat ini dari hasil penelitian yang mereka lakukan, kalau misalnya ternyata orang-orang atau individu-individu yang memiliki psikopatologi tertentu itu memiliki jumlah neurotransmitter yang terlalu banyak atau terlalu sedikit gitu. Jadi memang ada kaitannya nih ternyata antara perilaku yang maladaptif atau perilaku yang abnormal atau sebuah psikopatologi dengan jumlah neurotransmitter yang kita miliki di dalam tubuh gitu.
Adapun beberapa neurotransmitter yang memiliki dampak dengan psikopatologi, diantaranya yang pertama itu ada norepinefrin. Norepinefrin itu memiliki kaitan dengan gangguan kecemasan. Selanjutnya ada serotonin. Nah, serotonin di sini erat kaitannya dengan depresi. Lalu dopamin itu juga, dopamin yang terlalu tinggi itu juga terdapat pada pasien-pasien yang skizofrenia gitu, atau mungkin orang awamnya lebih kenal dengan nama orang dengan gangguan jiwa gitu, ODGJ ya. Nah, itu adalah skizofrenia. Lalu ada juga neurotransmitter gamma aminobutyric acid atau biasa dikenal dengan GABA, itu juga erat kaitannya dengan gangguan kecemasan. Nah, jadi kekurangan zat kimia tertentu atau neurotransmitter tertentu atau kelebihan neurotransmitter tertentu itu kan dipahami oleh ahli si biokimiawi ini, itu yang menyebabkan seseorang mengalami psikopatologi gitu. Hal inilah yang akhirnya melandasi melandasi para expert atau para ahli dalam paradigma biologis ini, atau para ahli yang mendukung pandangan biologis ini menggunakan beberapa obat-obatan untuk menangani pasien dengan gangguan psikologis, di mana mereka memberikan obat penenang untuk menurunkan kecemasan, obat penenang seperti Valium, terus memberikan juga antidepresan, contohnya ada Prozac untuk menurunkan depresi, lalu juga memberikan antipsikotik, contohnya Thorazin yang digunakan untuk penanganan skizofrenik. Lalu obat-obatan ini juga ternyata digunakan nih untuk pasien-pasien anak-anak, yaitu biasanya diberikan obat-obatan stimulan untuk anak-anak yang memiliki gangguan konsentrasi atau anak-anak yang cenderung hiperaktif, agar meningkatkan konsentrasinya dan mereka menjadi bisa belajar untuk lebih kondusif seperti itu. Oke, dari situ, dari pandangan-pandangan dari ahli biologis tersebut memunculkan adanya evaluasi terhadap paradigma biologis ini, di mana si para ahli di paradigma ini atau di para ahli biologis ini itu tuh secara ekstrim itu berpendapat bahwa psikologi ini atau psikopatologi ini tidak lebih dari biologi gitu. Jadi ya intinya semuanya itu ada kok di dalam tubuh kita, semua itu penyebabnya di dalam tubuh kita, semuanya itu karena adanya ketidakseimbangan zat kimia yang ada di dalam tubuh kita gitu. Nah, tapi ternyata pandangan tersebut itu tidak bisa menjawab bagaimana dengan beberapa hal yang muncul atau beberapa simptom yang muncul pada gangguan psikologis, seperti misalnya delusi pada pasien skizofrenik itu tidak bisa dijelaskan hanya dengan berdasarkan itu karena neurotransmitter ini kelebihan gitu. Nah, itu kurang bisa dijelaskan dengan lebih mendetail ke arah dengan satu pandangan biologis saja gitu. Itulah evaluasi yang dilakukan terhadap paradigma biologis.